Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam salam hangat wabarakatuh. untuk sahabat Lensa Pos NTB Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kembali hadir bersama saya dalam podcast inspiratif yang tentunya menyajikan informasi-informasi akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan istimewa ini hadir dua narasumber yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Lensa Pos NTB Channel. Yang pertama, sosok yang baru saja mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima, Bapak Haji Eka Iskandar Zulkarnain MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Haji Eka. Selamat datang Om Terima Syukur. kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Ya. Dan narasumber yang kedua dari sektor kesehatan yang sangat dekat dengan layanan masyarakat, khususnya terkait keselamatan jemaah haji, yakni Kepala BPJS Kesehatan Bima. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Bapak Izin Kepala Bagian. Ya, saat ini beliau mewakili Kepala BPJS hadir ya untuk podcast di Lensa Pos NTB Channel. Hari ini kita akan berbicara banyak terkait persiapan dan pelayanan haji, termasuk bagaimana sinergi antara Kementerian Haji dan Umroh bersama BPJS dalam menjamin kesehatan jemaah haji menuju musim haji 2026. Gitu aja ya. Siap. Semoga diskusi pada hari ini akan membuka wawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini. Dan saya sendiri, Abdul Syukur, Sarjana Teknik, sebagai host yang akan memimpin acara podcast hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025. Baik, untuk Pak Haji Eka, beliau hadir tentunya untuk berbagi pandangan program serta arah baru terkait pelayanan haji dan umroh di Kota Bima. Pak Haji Eka, pertama-tama kami ucapkan selamat atas amanah baru sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima. Terima kasih Om Syukur. Bagaimana perasaan Bapak setelah resmi dilantik dan menerima tanggung jawab ini? Ya, saya mengawali penerimaan amanah ini dilantik pada tanggal 28 November 2025 kemarin pas hari Jumat. Itu dengan ucapan satu kalimat, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Karena ini menyangkut amanah, pertanggung jawab saya adalah dunia akhirat. Betul. Makanya saya minta mudah-mudahan masyarakat Kota Bima dan seluruh stakeholder untuk membantu, termasuk dalam hal ini BPJS Ya. membantu dalam bentuk sinergitas pekerjaan yang menyangkut perlindungan, keamanan, dan kesehatan jemaah haji. Baik, luar biasa Pak Haji Eka, semoga amanah ini membawa keberkahan ya. Amin. Untuk pelayanan haji dan umroh di Kota Bima Amin. semakin baik dari tahun ke tahun gitu Pak ya. Insya Allah. Baik, kita masuki untuk pertanyaan podcast pada siang menjelang sore hari ini. Apa fokus utama dan langkah cepat yang ingin Bapak realisasikan dalam 100 hari kerja pertama sebagai Kepala Kemenhaj Kota Bima? Wah, sama dengan jatah waktunya Pak Wali Kota, Bupati ya, 100 hari pertama gitu. Tentu Masya ada Allah. program ya. Ya, jadi gini, untuk diketahui saat ini kami sedang menghimpun berdasarkan data Siskohat dari pusat. Jemaah haji itu selalu bertambah setiap hari, Om Syukur, Mbak Ana. Awalnya 162, ditambah lagi kemarin 62, dan tiba-tiba waktu saya menghadiri acara pelantikan saya di Mataram kemarin, itu ada tambahan lagi 5 orang. Jadi terakhir sekarang datanya itu adalah per tanggal 27 dan 28 Desember. Kemungkinan nanti di Januari 2013 yang store saat itu, awal Januari, itu bisa masuk, bisa ikut. Nah,
prioritas pertama pekerjaan saya adalah menghimpun semua data jemaah haji ini, jangan sampai terlewatkan, Ya. sehingga pelayanan kami kepada jemaah haji mulai dari kita undang, kita kumpulkan, kemudian disuruh buat paspor, setelah paspornya jadi kita biovisa, ngambil sidik jari, kemudian nanti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, atau terbalik, puskesmas baru ke rumah sakit. Kemudian nanti di pekan kedua bulan Desember ini adalah pengumuman dari Dinas Kesehatan Banaya tentang istiqlal kesehatan. Karena ini menjadi persyaratan mutlak bagi jamaah haji untuk melakukan pelunasan di bank tempat mereka menyetor dana awal untuk ongkos naik hajinya. Baik, sangat strategis apa yang disampaikan oleh Pak Haji Eka. Memang pelayanan publik ini harus dimulai dari pembenahan internal dan data yang akurat, Pak ya. Ya, sehingga apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat bagi terutama calon jamaah haji. Selanjutnya masyarakat sering bertanya ini Pak Haji, soal waktu tunggu atau waiting list ya. Waiting list aja ya. Iya. Bagaimana kondisi terkini waiting list di Kota Bima dan apa langkah yang dilakukan untuk mempercepat pelayanan pendaftaran haji? Baik, terima kasih Om Syukur. Dulu waktu masih ada Dirjen Haji dan Umroh, NTB secara keseluruhan ini masa tunggunya 37 tahun, Bana. Setelah berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh di pusat, dulu kan proporsinya begini perbandingannya. Jumlah penduduk muslim dalam satu wilayah, provinsi, itu dibagi menjadi kota haji. Kalau sekarang, itu diurutkan pada waiting list. Maka dalam skala nasional se-Indonesia, waiting list kita berubah dari angka 37 tahun menjadi 26 tahun. Nah, alhamdulillah NTB 2026 ini mendapatkan jatah tambahan jemaah haji. Kalau sebelum 2025 ini yang akan berangkat 2026 itu jumlah jemaahnya kan cuma 1499, Om Syukur. Iya. Kurang 1 menjadi 1500. Nah, sekarang berubah angkanya menjadi 5798 orang. Jadi kenaikan yang cukup signifikan. Kalau itu nanti dihitung dibagi dalam kloter, alhamdulillah diperkirakan selama ini NTB itu hanya 12 kloter, mungkin bisa naik menjadi 15 kloter. Iya. Jadi semua data haji itu kembali kepada kebijakan nasional untuk perhajian ini adalah kembali kepada waiting list, masa tunggu. Nah, alhamdulillah Kota Bima termasuk jatahnya tambah juga. Iya. Karena kota yang kecil tapi masa tunggunya orang mendaftar dulu itu banyak sekali. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan itu yang semula masa tunggu yang begitu lama bisa dipercepat karena aturan, dinamika, dan kebijakan pusat seperti itu. Baik, informasi dan edukasi yang sangat penting dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh. Ini agar masyarakat memahami Pak ya, proses dan tidak terjebak dengan informasi yang keliru. Insya Allah. Perlu tahu juga dari. Makanya perlu kita undang Om Syukur. Ya. Perlu kita sosialisasi di corong-corong masjid, gitu kan. Karena hal kayak begini kalau tidak bisa kita berikan pemahaman secara apa adanya, sefaktual mungkin informasi itu, kadang-kadang terjadi miskomunikasi. Betul. Sebelum mengarah ke BPJS Pak Haji, banyak masyarakat di Bima juga ini yang melaksanakan ibadah umroh. Ini banyak sekali saya lihat. Apa strategi Bapak selaku Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh, strategi untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah dari potensi penipuan biro travel? Jadi begini, di undang-undang yang lama tentang haji berubah menjadi undang-undang yang baru tahun 2025 ini. Di podcast yang kemarin kan sudah kita sampaikan ya. Iya. Tapi itu khusus untuk perhajian. Sekarang
agak-agak berat nih Mbak Ana pertanyaannya karena menyangkut relasi antara Kemenhaj dengan Biro Travel yang menyediakan jasa untuk pelayanan umroh bagi jemaah ya. Jadi begini, langkah pertama yang ingin kita lakukan nanti setelah ada juknis dan terjemahan dari undang-undang itu, kami ingin panggil semua Biro Travel. Biro Travel ini untuk memberikan kepastian hukum dan pemahaman. Kalau selama ini travel itu mohon maaf Om Syukur, Iya. ini boleh ditayangkan kok. Iya. Itu Kementerian Agama bidang haji atau seksi haji itu hanya apa namanya itu datanya, oh Biro Travel ini memberangkatkan umrah dari media sosial aja. Iya. Nah sekarang nggak bisa. Artinya kami akan menginput data mereka minimal per bulan per pelaksanaan pemberangkatan umroh bagi Biro Travel ini memberikan laporan kepada kita. Iya. Sehingga nanti kami mengikat dalam bentuk perjanjian minimal kami titip bahwa jamaah ini dijamin keamanannya, terjamin administrasinya. Jangan sampai ada berita ada jamaah haji umroh dari wilayah NTB misalnya begitu, tidak bisa terbang ke Jeddah atau ke Madinah, kemudian tersesat di embarkasi atau di apa namanya itu Jakarta atau di Surabaya dan sebagainya. Kami ingin jamaah umroh nanti menjadi aman setelah kita mengikat hubungan silaturahim dengan Biro Travel ini. Nah, langkah yang kedua, kami akan melihat pada turunan aturan itu, apakah nanti pada saatnya Biro Travel yang ada ini, kalau bukan karena mereka cabang di Bima, Iya. kalau hanya sekedar hanya merekrut jamaah, kemudian mengoper jamaah ini kepada cabang di luar Bima, ini mungkin nanti akan menjadi pembahasan khusus. Karena ada travel input jamaahnya dari kota Bima atau kabupaten Bima, kemudian bawanya ke Lombok misalnya gitu. Nah kami maunya di sini hidup sendiri cabangnya itu yang siap memberangkatkan kapanpun dan jamaah umroh itu dimanapun gitu loh. Tapi yang terpenting pelayanan kesehatan jemaah ini. Nah, karena itu kami menghimbau jemaah umroh juga wajib memiliki BPJS, Mbak Ana. Wajib memiliki BPJS. Jadi peran Kementerian Haji dan Umroh ini termasuk fungsi pengawasan juga ya pada travel ya. Iya. Kalau fungsi pengawasan mungkin iya ya, kita bahasa seperti itu, tapi konteksnya yang paling saya utamakan adalah silaturahim. Silaturahim. Yang bersistematis. Antara Kemenhaj Kota Bima dengan Biro Travel yang menyelenggarakan peribadatan umroh ini ya gitu. Baik, ini sangat penting juga karena beberapa waktu lalu cukup banyak kasus travel bodong Pak. Jadi ini juga peran Kementerian Agama juga perlu mengawasi juga travel-travel yang ilegal supaya jamaah haji itu bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Insya Allah. Sebelum saya dilantik jadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima, waktu menjadi seksi penyelenggara haji dan umroh itu beberapa titik sudah kita kunjungin. Dengan membawa tabel misalnya, dengan membawa indikator travel itu dan seterusnya. Dan saya bisa menyebut beberapa titik itu misalnya savana gitu kan. Kalau Ebat itu sebenarnya bulan Januari ini kita mau silaturahim dengan Tuan Guru penyelenggara itu, Mutmainah dan sebagainya. Jadi mohon doanya nanti Om Syukur. Apalagi nanti kalau kami turun untuk silaturahim ke travel atau kita kumpulkan para Biro Travel ini, Om Syukur juga kita undang seperti itu. Bismillah itu Om Syukur. Terima kasih informasi. Terima kasih dari Pak Haji Eka. Mungkin saya beralih ke BPJS Kesehatan. Kalau panggilannya siapa Mbak? Mbak Ana. Betul Pak Syukur. Iya, panggil aja Ana. Iya Mbak Ana, ini dari BPJS Kesehatan hadir, kebetulan hadir. Ini bentuk kolaborasi yang bagus ya. Kementerian Haji dan Umroh dengan BPJS, karena ini juga menyangkut persiapan-persiapan calon jamaah haji 2026. Jadi Mbak Ana, kita tahu bahwa layanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting bagi jamaah calon haji. Program apa saja sih yang sudah atau akan disiapkan oleh BPJS
untuk mendukung kesehatan jemaah haji khususnya di Kota Bima. Baik, siap. Terima kasih Pak Syukur. Jadi izin, yang pertama tadi kami juga mengucapkan terima kasih Iya. karena dengan Kementerian Agama di tahun sebelumnya dan tahun ini dengan Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima ini kita sudah intens sekali ya komunikasinya. Bahkan dengan Pak Haji Eka ini tahun lalu kita juga sempat podcast bersama Haji ya, dan terima kasih. Betul. Dan di Selasa dan Rabu nanti juga terima kasih sudah berkenan menghadirkan kami untuk memberikan sosialisasi langsung kepada seluruh calon jamaah haji di Kota Bima. Jadi Pak Syukur tadi terkait program kesehatan terutama yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan khususnya bagi calon jamaah haji ini bukan sesuatu yang baru, tetapi memang sudah existing, sudah ada. BPJS Kesehatan ini bukan hanya hadir pada saat sakit, tetapi jauh sebelum itu sebenarnya kami sudah hadir. Jadi program dasar di BPJS Kesehatan itu ada 4. Yang pertama adalah untuk promosi, upaya promotif kesehatan, memastikan bahwa masyarakat ini paham pentingnya kesehatan, kemudian agar yang sehat juga tetap sehat, yang sakit tidak semakin parah. Ini juga sudah ada, tentu saja melibatkan seluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan kami. Lalu program kedua tentunya adalah untuk fungsi preventif atau pencegahan tadi ya. Yang sakit tetap sehat, yang sakit tidak semakin parah, yang sehat tetap sehat. Ini kami punya beberapa program unggulan. Yang pertama kami punya screening riwayat kesehatan. Jadi dengan mengisi beberapa pertanyaan, seseorang itu bisa mendeteksi resiko penyakit tertentu agar bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Lalu kemudian juga ada program Prolanis, pengelolaan penyakit kronis. Ini sudah rutin dilaksanakan di seluruh vaskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan kami, khususnya bagi penderita kencing manis atau diabetes dan darah tinggi atau hipertensi. Ada banyak kegiatan edukasi, ada senam bersama, bahkan ada pemeriksaan rutin kesehatan, termasuk juga bagi ibu-ibu atau wanita. Ini juga ada namanya program pap smear, itu juga bagian dari pencegahan penyakit kanker serviks yang memang banyak diderita oleh wanita-wanita termasuk yang ada di Indonesia. Lalu program selanjutnya itu namanya kuratif atau pengobatan. Ini mungkin yang paling populer di masyarakat, yaitu fungsi kami dalam hal memastikan peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini bisa mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir akan biaya yang ditimbulkan dari proses pengobatan tersebut. Kami menanggung mulai dari layanan dasar, yaitu puskesmas, dokter keluarga atau klinik pratama yang telah terdaftar di masing-masing peserta. Lalu kemudian kami juga menanggung pelayanan di tingkat lanjutan, yaitu di rumah sakit atau di klinik utama. Bahkan untuk rumah sakit ini tidak berhenti hanya di wilayah kita tinggal atau berdomisili, tetapi ketika sakit itu butuh hingga layanan di luar daerah, misalnya di Mataram atau bahkan di Bali, di Jakarta dan seterusnya, itu juga menjadi layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir pelayanan rehabilitatif pastinya gitu. Jadi ini adalah beberapa layanan program yang sudah selama ini berjalan di BPJS Kesehatan, termasuk untuk calon jamaah haji. Bahkan untuk alat kesehatan, untuk ambulan sesuai dengan indikasi medis ini juga sudah masuk sebagai layanan yang dijaminkan dalam program JKN ini. Baik, terima kasih Mbak Ana, penjelasan ini tentu bermanfaat ya, informasi yang sangat penting, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi calon jemaah haji yang butuh kepastian layanan kesehatan selama proses keberangkatan. Baik, untuk satu lagi Mbak Ana, banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah calon jamaah haji wajib terdaftar aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat keberangkatan. Jika iya, bagaimana kesiapan aturan dan sosialisasinya ke masyarakat? Iya, baik, terima kasih.
izin Pak Haji. Ya. Jadi memang ini sudah menjadi amanah ya dari Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya juga Kementerian Agama bersama lintas sektor yang ada di pusat, bahwa memastikan seluruh calon jamaah haji ini sudah terdaftar di BPJS dan aktif. Kenapa? Iya. Kalau sekedar terdaftar namun tidak aktif, maka tentu saja layanan kesehatannya tidak bisa menjadi tanggungan atau jaminan BPJS Kesehatan. Iya. Jadi dia itu melekat terdaftar dan aktif. Dengan terdaftar dan aktif, khususnya bagi calon jamaah haji, ini memberikan kepastian akan akses pelayanan kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarga lain yang ditinggalkan nanti di tanah air. Sehingga bagi seluruh calon jamaah haji ini bisa fokus untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah. Jadi untuk masalah kesehatan, biaya, penjaminan tadi itu sudah ada, yaitu di BPJS Kesehatan. Karena tentu saja bagi calon jamaah haji, ibadah haji itu bukan sekedar ibadah rohani tapi juga ibadah fisik ya Haji ya. Betul. Jadi ibadah fisik. Ya. Jadi dengan terdaftar di BPJS Kesehatan, ini dia tidak perlu takut. Mungkin misalnya merasa kurang sehat, nggak usah nunggu sakitnya parah, bisa segera memeriksakan diri. Atau mungkin tadi sempat saya singgung penderita penyakit kronik, nantinya ketika beribadah juga tidak perlu khawatir tentang obatannya, pemeriksaannya dan sebagainya. Jadi bisa dipersiapkan jauh sebelum mereka berangkat. Termasuk untuk anggota keluarganya juga nggak khawatir, anak saya gimana ya, istri saya gimana ya, atau suami saya gimana, atau orang tua saya gimana. Karena ketika nanti mereka sakit, pembiayaannya yang penting sudah aktif dan mengikuti prosedur sudah ada dan dijaminkan oleh program JKN BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih jawaban yang cukup jelas dari BPJS. Ya, sebelum kembali ke Pak Haji Eka, ini akan menjadi informasi penting bagi calon jemaah haji agar bisa menyiapkan kepesertaan BPJS ya jauh hari sebelum musim haji. Haji ya. Siap. Harapannya aturan dan sosialisasi dapat berjalan maksimal sehingga tidak ada jemaah yang terkendala di kemudian hari. Baik, saya kembali ke Pak Haji selaku Kepala Kantor Haji dan Umroh. Ini kita masih berbicara di musim haji 2026. Target konkret apa yang ingin dicapai? Apakah ada angka atau program atau indikator yang bisa dinilai Pak oleh publik? Nah gini, setiap tahun itu selalu ada layanan indeks kepuasan masyarakat ya, Iya. IPM, untuk menilai layanan pelaksanaan ibadah haji itu semakin setiap tahun maksud saya itu harusnya naik. Saya beri contoh, di 2024 angka kepuasan, indeks kepuasan masyarakat itu 87, sekian. 2025 naik gitu. Nah, standar ini kalau mau udah sangat maksimal naik indeks kepuasannya itu minimal kita bertahan di angka itu. Dengan segala upaya di tingkat kota kabupaten untuk menyediakan jasa layanan secara tulus dan ikhlas. Ingat Bang Syukur, pelayanan di kantor itu Rp0. Betul. Tidak ditarik biaya sepersen pun. Termasuk begini, saya kasih contoh kemarin. Kita luruskan informasi aja. Ada jamaah haji, BPJS-nya itu sudah off. Kemudian di tingkat puskesmas tidak dilayani. Setelah pihak rumah sakit atau puskesmas itu kembalikan ke kita, kebetulan saya bertemu langsung dengan calon jemaah haji itu. Ternyata BPJS-nya sudah tidak berlaku lama sekali karena beliau keluar daerah untuk mencari nafkah dan sebagainya itu. Akhirnya saya sarankan, udahlah daftar sebagai BPJS Mandiri kan. Ini bagian dari cara terapi kita melayani jemaah yang kebutuhan informasi, apalagi masyarakat awam itu perlu pendekatan dan bahasa ibu ya, yang paling utama untuk menanamkan pemahaman yang pas lah untuk mereka. Jadi kembali kepada pertanyaan Om Syukur itu, jadi kami ingin melayani jemaah haji itu sepenuh hati, sehingga terkesan bukan saja yang kita layani jemaahnya, tetapi keluarganya juga kita layani. Ya.
Buktinya ketika jamaah haji pulang itu dari tanah suci, ya yang memberikan ucapan terima kasih itu bukan saja jamaah hajinya, tapi keluarganya, gitu. Yang kedua nanti sosialisasi tentang keselamatan, jaminan dan perlindungan ini, kesehatan itu Mbak Ana, kami undang Mbak Ana nanti di hari Selasa pekan depan sama hari Rabu. Nah, untuk sosialisasi tentang JKN itu seperti apa. Saya ingin layanan ini bisa dipahami oleh jamaah haji. Dan itu kami tidak bisa membahasakan apa adanya kepada jamaah haji, Om Syukur. Baik. Melainkan corong aslinya dari BPJS gitu. Kalau kami menyampaikan, Bapak Ibu jamaah wajib miliki BPJS ya. Nanti pertanyaannya bertubi-tubi. Secara teknis kami tidak bisa jawab. Tapi kalau kita hadirkan narasumber langsung dari BPJS, itu bisa terurai secara jelas. Kira-kira begitu. Baik, jelas dan terukur ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Itu penting untuk transparansi ke publik. Publik pasti akan menunggu realisasinya Pak Haji. Bismillah. Satu lagi nih pertanyaan Pak Haji. Beberapa masyarakat juga mempertanyakan transparansi biaya di luar BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana Bapak menjawab keraguan publik terkait hal itu, Pak? Nah, kami hanya mengurus BPIH-nya saja. Iya. Di luar konteks itu nggak bisa dan bukan kewenangan kami. Dan BPIH yang dimaksudkan itu kami juga tidak mengurus uang. Iya. Hanya mengurus bukti administrasi pelunasan atau penyetoran yang ada di bank, gitu ya. Sehingga peluang kami untuk melakukan misalnya tindak pidana korupsi terhadap anggaran haji itu minim sekali. Ya. Karena kami hanya mengurus administrasi, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, gitu, anggaran-anggaran lain yang menyertai ini misalnya pemeriksaan kesehatan jemaah haji, Om Syukur. Iya. Itu kewenangan pimpinan daerah setelah mendapatkan instruksi dari Kemenkes, dari pusat turun ke wilayah, wilayah ke daerah. Akhirnya berapa tarif biaya pemeriksaan tahap awal di puskesmas misalnya, berapa biaya MCU-nya di rumah sakit misalnya. Kalau yang bersangkutan punya riwayat penyakit kronis, kami juga sudah mengeluarkan aturan dari Kemenhas itu, ada 11 penyakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa berangkat haji. Gitu. Jadi itu memberikan perlindungan awal agar jemaah haji itu sehat, gitu ya. Yang ketiga, biaya yang disiapkan oleh jemaah haji adalah pada saat pemberangkatan hajinya, misalnya di sana mungkin nggak enak makan yang disediain oleh pemerintah, pingin menu lain gitu ya. Jadi itu biaya pribadi. Iya. Gitu. Nah kalau ada anggaran di luar itu, kami tidak bertanggung jawab. Baik. Selain BPIH. Baik, berarti ada komitmen keterbukaan informasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Harapan kita sebagai masyarakat ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan terkait hal-hal itu. Jadi isu itu perlu dijawab, Pak Haji. Siap. Nah, makanya alhamdulillah saya bisa hadir langsung di sini, termasuk isu-isu yang berkembang sudah dijawab oleh beliau. Terakhir ini Haji, sebagai pejabat yang baru menakodai sebuah lembaga yang cukup besar ya, Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima, apa harapan besar Bapak untuk pelayanan haji ke depan? Dan apa pesan Bapak khusus untuk para calon jemaah haji di tahun 2026? Yang pertama, saya minta kepada jemaah haji, harapan paling utama adalah sehat. Sehat itu mahal. Ya. Makanya setiap pertemuan ini sudah 17 kali ya kita bertemu dengan jemaah haji, gitu. Bimbingan manasik hajinya 0 rupiah untuk menjadikan jemaah haji itu mandiri. Satu, jemaah haji harus sehat. Yang kedua, harus memenuhi standar gizi. Karena ibadah haji itu 80% atau 76% adalah ibadah fisik. Ya. Rohaninya itu hanya sedikit, Mbak Ana. Rohani itu adalah keterkaitan setelah fisik kuat masuk Masjidil Haram, dia beribadah, sholat, tawaf, sa'i, zikir, tilawah, itu rohani. Tetapi dari hotel ke Masjidil Haram itu butuh fisik yang kuat. Apalagi di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu tidak ada kendaraan sama sekali di sana.
khususnya di Mina, semuanya jalan kaki Pak untuk pergi lontar jumrah itu. Maka saya sangat memberikan apresiasi kepada jamaah haji yang memiliki pemahaman dua konsep utama sebelum keberangkatan hajinya ini. Harapan yang kedua, gitu, kalau jiwa yang sehat, ketika nanti ada pemeriksaan kesehatan dan insya Allah pekan depan ini sudah keluar informasi istitaah kesehatannya, Pak Syukur. Tanpa dasar istitaah kesehatan, jemaah haji tidak bisa melakukan pelunasan. Tidak bisa melakukan pelunasan gitu. Karena itu, dalam rangka menuju kepada istitaah kesehatan ini, spiritnya yang kita bangun. Ya, banyak doa, banyak zikir. Kemudian kita mengajak jemaah ini sholat berjemaah di masjid, jangan lupa olahraga, jalan kaki setiap selesai sholat subuh, sesuai dengan kemampuan masing-masing jemaah gitu ya. Terbukti kok seperti itu. Ya, Masya Allah luar biasa, harapan yang sangat penuh makna Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi Insya Allah motivasi bagi jemaah kita, menjadi inspirasi bagi layanan haji yang lebih humanis, sehat, dan berkualitas. Amin. Tapi harapan dari BPJS gimana? Iya, mungkin perlu juga ada harapan dari BPJS sendiri yang berkaitan dengan kesehatan ini. Mungkin Mbak Ana bisa memberikan harapan kepada masyarakat. Iya, baik, terima kasih. Jadi harapan kami tentu saja masyarakat Kota Bima, khususnya kepada calon jamaah haji dan keluarga, segera mengecek kondisi kepesertaan JKN-nya. Baik. Kalau sudah aktif, alhamdulillah. Iya. Dipastikan untuk terus aktif. Kalau belum terdaftar, monggo segera mendaftarkan diri sesuai dengan kemampuan ekonomi. Kalau sudah terdaftar namun non aktif, misalnya mungkin karena menunggak iuran, mohon untuk segera melunasi ataupun mengaktifkan kembali, karena JKN aktif itu bukan buat orang lain, bukan buat Kemenhak, bukan buat pemerintah, tetapi buat diri kita sendiri dan keluarga, untuk memastikan penjaminan kesehatan agar calon jamaah haji bisa haji dengan aman dan nyaman pastinya. Iya. Ya luar biasa. Tapi, terima kasih. Ya. Kalau kita minta nanti misalnya BPJS hadir dengan mobile online-nya itu, jika dibutuhkan misalnya ada jemaah haji yang off misalnya atau sudah lama nggak aktif, kemudian ada beberapa bulan dia menunggak gitu, kira-kira BPJS bisa hadir nggak? Sangat siap, Haji. Alhamdulillah. Iya, siap. Jadi bukan nanti sekedar sosialisasi, bila diperlukan, kami memang ada program, Pak Syukur, Pak Haji, namanya BPJS Keliling. Iya, offline, online kami siap nanti. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak atas perbincangan pada siang menjelang sore hari ini dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bima, Bapak Haji Eka Iskandar Zulkarnain, MSI, dan dari Mbak Ana dari BPJS Kesehatan Bima, atas waktu, informasi, dan pandangan yang sangat berharga pada hari ini. Semoga gagasan dan program yang telah disampaikan bisa menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat Kota Bima. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar, penonton setia podcast Lensa Pos NTB Channel yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Lensa Pos NTB Channel menyuarakan kebenaran, menginspirasi negeri. Saya Abdul Syukur ST pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.